Fadal. Jam berapa kita selesai? Ya bonus lah ya, bonus. Gak apa-apa bonus, dikit ya. Fadal. Assalamualaikum. Saya Yanto dari Raconan, agak kesulit sedikit. Mungkin sekitar 3,5 jam perjalanan dari sini. Saya datang ke sini tadi malam jam 8 dari Raconan sampai 19. Saya ingin memadukan pertanyaan sekaligus, mungkin bukan sifatnya bukan pertanyaan, tapi meminta inspirasi kepada Ustaz. Memadukan dari yang tadi cerita tentang Bilal dan berhubungan dengan konteks dakwah di Korea Selatan ini, rata-rata yang terjadi seperti ini. Di satu masjid, itu hampir semua masjid ya, di satu masjid itu ada yang militan, apa-apa dikerjakan sama dia. Jadi yang terkesan paling ya si fulan ini misalnya, yang lain diajak maju, merasa saya nggak punya kemampuan, saya hanya bisanya seperti ini, saya nggak masjid banget ya, nggak anak masjid banget buat santren enggak ini dan segala macam. Bagaimana untuk menumbuhkan spirit kepada teman-teman yang agar mau memulai untuk masuk ke masjid, untuk ikut memakmurkan masjid, syukur-syukur bisa memikirkan bagaimana kemajuan masjid ini sampai ke depan. Karena setahu saya Cangwon ini berdiri tahapnya tidak begitu lama. 2009 dulu tablik akbar, terkumpul dana sekitar 230 juta dalam satu kali pertemuan. Kemudian 2010 resmi berdiri Masjid Cangwon ini. Artinya saat itu memang semangatnya para dai-dai di sini, teman-teman di Cangwon ini memang sangat luar biasa. Nah, untuk mempertahankan spirit seperti itu yang sampai sekarang kemudian menularkan kepada generasi-generasi baru agar regenerasi itu terus terjadi, bagaimana tipiknya? Terima kasih. Baik. Teman-teman sekalian, memakmurkan masjid itu pahalanya banyak. Kemudian yang kedua istimewa. Ada ayat turun di Quran surah 9 ayat ke-18, paling kanan di pertengahan di mushaf. Itu Allah menjadikan pemakmur masjid sebagai kalangan terbatas, istimewa, spesial. Saking spesialnya dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas, namanya innama. Jikalau sudah innama, itu di situ saja, yang lain nggak bisa masuk. Contoh, zakat dikeluarkan hanya untuk 8 golongan, nggak bisa lebih dari 8 itu, harus itu saja. Karena ayatnya dibuka dengan indama, Quran surah 9 ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya ayat. Zakat hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut, tak masuk, tak boleh. Yatim tak masuk dalam golongan penerima zakat. Tapi kalau yatimnya fakir, boleh. Yatimnya miskin, boleh. Yatimnya misalnya amilin, boleh. Tapi kalau tak masuk dalam 8 golongan ini, tak masuk dia. Saya kembalikan kepada ayat masjid, innama ya'muru masajid Allah. Sungguh yang mampu memakmurkan masjid Allah itu dia kalangan terbatas. Pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Pertama kata Allah, ialah orang yang punya kekuatan iman dan punya orientasi akhirat yang baik. Jadi ingat, pertama, itu orang memakmurkan masjid dipuji oleh Allah sebagai orang yang punya kekuatan iman. Kalau ada yang seperti itu cara membacanya begini. Jangan disimpulkan orang lain imannya kuat, kita lemah, bukan. Itu ajakan dari ayat, ayo masuk ke dalam golongan itu, sehingga mampu dipuji oleh Allah bahwa iman kita kuat. Itu maksudnya, dimasuk dalam golongan itu. Gini, Anda dipuji oleh orang dekat saja, senangnya luar biasa. Sekarang ada peluang dipuji Allah, siapa yang gak mau? Jadi kalau Anda ingin diangkat, dipuji oleh Allah, masa masuk dalam golongan itu. Jadi saya ajak teman-teman yang misalnya belum memikirkan masjid, abai dengan masjid, masuklah. Bukan karena masjidnya, tapi masjidnya ada yang punya. Antum masuk ke rumah seseorang, antum bersihkan, rapikan, baguskan, ya, kemudian buat program yang baik-baik, yang punya rumah senang. Anda ke kampus tadi, Anda bersihkan kan? Kalau nggak dibersihkan nanti sulit dipakai lagi. Mungkin marah, nggak bisa kita sewa lagi. Anda bersihkan, Anda rapikan, Anda tata dengan baik, yang punya kampus senang. Begitu Anda mau pakai, belum bilang sudah diizinkan. Mungkin harga dikurangi, diskon malah, atau mungkin digratiskan. Sekarang Anda masuk ke rumah Allah,
Anda di situ ikut andil, ada yang membersihkan, ada yang membangunnya, ada yang merapikan, ada yang ikut programnya. Allah senang dengan Anda. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Rezeki mudah, ilmu mudah, jodoh mudah. Saya tahu sebelum diucapkan saya jawab. Insya Allah minimal sebelum kiamat kurang 2 hari Anda dapat. Jadi itu poinnya. Jadi kalau Anda ingin diangkat oleh Allah, masuk mengerjakan amalan yang ada pujian di dalamnya. Apalagi setelah itu, tapi ingat kata Allah, wal yaumil akhir. Kerja masjid itu kerja akhirat, bukan kerja dunia. Jadi kalau Anda masuk ke masjid mendapat keuntungan dunia, Anda banyak kecewanya nanti. Ya, saya mau masuk masjid supaya populer. Capek nanti. Begitu tidak populer, Anda tinggalkan masjid. Saya pengen ke masjid pengen dapat ini, ada keuntungan, pengen ikut bisa ada peluang dagang. Begitu nggak dapat, hilang amalan Anda pada saat itu. Maka kata Allah, orang yang datang ke masjid ingin memakmurkan itu orang akhirat. Artinya, selain dia hidup di dunia, dia punya orientasi bekal akhirat yang kuat. Makanya kalau niat kita lillah karena Allah, untuk hisab di hari akhirat, nggak ada kecewa ke masjid itu. Khidmat aja udah. Tabligh akbar, nggak ada tabligh akbar, sudah. Adzan, masjid, bersihkan masjid, khidmat aja. Nanti turunan datang. Ingat ya, kalau Anda kejar akhirat, dunia ikut. Ini kita sekarang sedang proyek akhirat nih. Begitu kita kerjakan, ikan datang, ayam datang, ini datang, snack datang, tidur enak, kumpul bareng. Tapi kalau Anda hanya usaha ayam saja, belum tentu akhirat datang. Itu poinnya. Ya. Kemudian wa aqamas shalah. Isi dengan sholat konsisten. Wa ataz zakah. Motivasi supaya kaya orang. Makanya muncul ayat zakat. Ayat zakat itu bukan tuntunan kewajiban saja. Nanti kalau Anda belajar lebih dalam fikih zakat, itu ayat mengajak kita kaya. Sebab mustahil bisa zakat kalau nggak ada uangnya. Itu mendorong kita kaya. Kerja supaya bisa zakat. Oke, dulu zaman Nabi itu orang gitu, maaf ya, cari harta itu supaya bisa zakat. Motivasi orang kaya supaya bisa sedekah. Bukan buat pamer. Pamer itu udah telat, sudah ada Qarun duluan. Qarun pamer udah tenggelam dengan hartanya. Jadi kalau mau pamer telat. Telatnya 3.500 tahun. Dari Nabi ke Nabi Musa itu 2.000 tahun. Qarun tuh kaumnya Musa. Quran surah 28 ayat ke-76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qarun partnernya Firaun. Firaun tuh punya kedudukan penguasa zalim ditopang oleh pengusaha yang gelap. Ya, dan intelektualnya Haman lengkap tuh. Ya, penasehatnya ada Haman, militernya juga ada, pengusaha gelapnya juga ada, namanya Qarun, lengkap semua. Tapi ketika itu datang risalah kepada Nabi Muhammad, dirubah semuanya, diluruskan dengan baik. Disilahkan kaya teman-teman, nanti support antum pakai, mungkin buat biayanya, biaya taklimnya, biaya mic-nya, kipasnya, macam-macamnya, heaternya, silahkan. Ada yang kerja di dalamnya, jadi support ke masjid itu harus semua ke masjid, gak akan cukup masjidnya. Semua bisa kita bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Utsman kan gak ada, yang ada Bilal. Tapi begitu ada kebutuhan, Utsman datang. Abu Bakar dengan hartanya bebaskan supaya Bilal bisa adzan, bebaskan dia jadi budak. Datang dari budak, jadilah manusia merdeka. Di poin-poin itu kita ambil sesuai dengan porsinya. Kalau itu bisa kita kerjakan dengan baik, Allahu Akbar. Fa'asa yakunu ulaika minal muhtadin. Maka orang-orang itu akan dilindungi oleh Allah, diberikan petunjuk dalam setiap titian kehidupannya. Kalau dapat petunjuk dari Allah, semuanya mudah. Anda kalau nggak punya petunjuk ke Korea, tersesat Anda di sini. Tapi kalau Allah berikan petunjuk dalam semua kehidupan, rumah tangga ada petunjuk, tenang. Pekerjaan ada petunjuk, nyaman. Mau beraktivitas ada petunjuk, lancar. Jadi itu poinnya. Satu itu. Yang kedua, di hadis Nabi disebutkan di riwayat Muslim, orang baru masuk masjid saja dengan niat beribadah atau khidmat karena Allah, dia mendapatkan 25 kebaikan. Belum ngapa-ngapain, baru masuk. Lu mau ke sini nih. Niatnya mau ibadah, mau ikut ceramah, ikut ta'lim, ya. Mau ikut sholat misalnya, baru masuk dapat 25 poin. 25 itu jaraknya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Antum sholat, sekali sholat dapat 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan perbuatan satu hasanah dapat 10 kali lipat. Sholat disebut hasanah. Dalilnya Quran surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Baik, ketika Anda kerjakan sholat sendirian poin 10. 10 itu ngitungnya kayak tadi, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat sekali, Anda kehilangan pahala 500 kali 10, 5.000 tahun. Sekali. Sekarang menutup dosanya bagaimana? Sedangkan setengah hidup manusia dipakai tidur.
Usia Anda 40 tahun, 20 tahun dipakai tidur, 20-nya beraktivitas. Jadi kalau di 20 itu makan, minumnya, kemudian bekerjanya, mainnya, ketawanya, plus maksiatnya. Sekarang kalau kita kurangi, dari yang 20 beraktivitas 20 tahun, berapa yang jadi ibadah? Ambil setengahnya, 10 tahun. Dari 10 tahun, berapa yang ikhlas? Ambil setengahnya, 5 tahun. Jadi usia 40 tahun itu, amalan produktif yang ikhlas, mungkin 5 tahun. Sekarang tanya, maksiatnya berapa tahun? Terus cita-cita pengen ke surga, Firdaus lagi. Nutupnya bagaimana? Maka yang cerdas cari amalan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Di antaranya apa? Jadi ahli masjid. Yang saat masuk dapat 25. Ke masjid itu sudah jelas rumusnya. Setiap masuk masjid pasti akan melahirkan amalan turunan. Anda masuk tahiyatul masjid. Duduknya sudah i'tikaf. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kalau Anda masuk masjid sekaligus niatkan i'tikaf, maka duduknya dihitung pahala, rebahannya jadi pahala. Bukan tidur ya. Awas, bukan tidur tuh. Ya, rebahannya pahala, beres-beresnya pahala. Berapa banyak yang Anda kumpulkan? Dan ketika orang lain datang setelah Anda bereskan, Anda mendapatkan bonus transfer pahala dari pekerjaan yang dia kerjakan dalam ibadah itu. Itulah MLM yang sesungguhnya. Jelas ya? Maka kita wariskan itu. Ya support. Nah, caranya bagaimana realnya? Yang ketiga, teman-teman yang pendiri masjid ini, yang dahulu as-sabiqunal awwalun, bikin program yang menarik, teman-teman itu terlibat. Kalau nggak dilibatkan ya susah. Libatkan mereka teman-teman. Jadi panitia ta'lim seperti sekarang, dan panitia Jumatan, minimal misalnya tukang share. Ya, ada share kuat harian. Siapa yang share? Ada share pengingat sholat, ada share pengingat Jumatan, ada share pengingat puasa. Satu-satu aja dulu, sampai merasakan kenikmatan. Jangan terlampau soleh, bahaya juga. Ya, terlampau soleh itu maksudnya baru memulai sudah pengen langsung sempurna, susah. Ini lihat. Ada seorang bertanya kepada Nabi tentang sholat malam. Sholat malam itu kan standar Nabinya 11 ke atas. Ya, ada yang 23, ada yang 40 dan seterusnya. Standar Nabinya, ketika ada yang bertanya, Nabi jelaskan berapa coba rakatnya. Tidak menyebutkan 11, tidak menyebutkan 23, tidak menyebutkan 40 dan seterusnya. Nabi menyebutkan 2. Lihat hadis Muslim, nomor hadis 749. Rawinya kalau tak sama nomornya, lihat rawinya dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridai kepadanya. Kalau Rasulullah SAW beliau berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang hadis tahajud. Kata beliau, salatul laili masna masna. Salat malam itu kerjakan 2 dulu. 2 dulu. Rakaatnya jangan panjang-panjang juga. Bacaannya jangan panjang-panjang dulu. Bahkan bahasa Qurannya, Quran surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang paling ringan dulu. Kalau Nabi paling ringannya 100 ayat Al-Baqarah paling ringan. Kita mungkin mulai dengan apa dulu? Ya, yang paling ikhlas dulu lah, ikhlas. Ya. Setelah itu kalau mendekat fajar kepada Al-Falaq, kan? Tutup witir 1. Fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Kalau khawatir fajar segera tiba, tutup rakaat 1 witir. 2-1 nikmat, besoknya tambah 2 lagi, masna lagi. Tambah lagi 2 lagi sampai merasakan kenikmatan silakan. Ada yang 11, ada yang 13 dengan khafifatain, ada yang naik lagi. 11 dengan khafifatain 2, 13 itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Begitu caranya, hidupkan, hadirkan dan ajak, saling mengajak. Sebab Anda nggak bisa kerjakan sendirian. Kalau Anda wafat, siapa yang teruskan? Jelas ya? Allah taala alam bissawab. Jadi highlight